Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Bani Hashim. Salawat Bani Hashim tidak asing lagi untuk ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Mengapa? Karena salawat Bani Hashim itu selalu diamalkan, baik selesai sholat fardu zikir dan zikir tiap hari, ataupun selesai ba'da khataman, ataupun selesai ba'da manakib, atau bahkan banyak ikhwan wal akhwat yang mengamalkan sholawat Bani Hashim selama perjalanan atau di hari-hari seharian mereka. Lantas, bagaimana sesungguhnya sejarah sholawat Bani Hashim yang akhirnya bisa sampai kepada kita dan akhirnya bisa kita amalkan? Suatu cerita, suatu masa pada saat itu adalah masa dari masanya Abah Sepuh. Dari masa Abah Sepuh, beliau masih dalam tahap belajar, beliau masih berguru, beliau masih belajar mencari ilmu di Mama Syekh Agung Syekh Tolha. Mama Agung Syekh Tolha. Beliau belajar, kemudian pada suatu hari Syekh Tolha, Syekh Tolha meminta ataupun menugaskan Abah Sepuh untuk berangkat ke Bangkalan. Untuk apa berangkat ke Bangkalan? Untuk meminta ijazah sholawat Bani Hashim kepada Syekhuna Khalil, Syekh Khalil Bangkalan. Singkat cerita, Abah Sepuh pun berangkat berjalan kaki mulai dari Cirebon. Beliau tidak sendiri, tapi beliau bersama 11 murid Syekh Tolha yang lainnya. Selama perjalanan, akhirnya mereka sampai di waktu maghrib di wilayah di daerah atau di wilayah Alas Roban. Itu adalah sebuah hutan belantara perbatasan antara Pekalongan dan Kendal. Sesampainya di sana, karena waktunya sholat maghrib, waktunya sudah masuk maghrib, mereka melihat sebuah masjid dan mereka akhirnya pun masuk dalam masjid tersebut. Mereka masuk dalam masjid, ber-12 orang itu masuk ke masjid, dan mereka sudah mendapati seorang kakek-kakek sudah berdiri di tempat posisi imam. Otomatis ke-12 orang itu masuk dalam jajaran makmum, masuk dalam saf makmum. Tetapi mereka pada saat itu mereka mendengar sang imam membacakan sebuah kalimat, membacakan kalimatnya. Ada kalimat yang dibacakan oleh imam adalah bahasa Indonesianya, imam itu membacakannya dengan bahasa Jawa, cuman saya terjemahkan. Saya niat sholat maghrib, ayam hitam, ayam putih, kambing, domba, kerbau, semua masuk pada kandangnya masing-masing. Otomatis setelah mendengar itu 11 orang yang bersama dengan Abah Sepuh, mereka membatalkan niat sholat berjamaah mereka. Mereka pun satu persatu keluar dari barisan jamaah mereka dan mereka kembali ke Cirebon. Tersisalah meninggal Abah Sepuh. Abah Sepuh tetap bermakmum pada sang imam itu yang tadi membacakan pada sang imam itu. Kemudian Abah Sepuh setelah selesai sholat maghrib, sang imam pun menoleh ke Abah Sepuh dan beliau tersenyum. Beliau mengatakan, imam sholat itu mengatakan, kamu orang cerdas. Lagi-lagi menggunakan bahasa Jawa, cuman saya terjemahkan kurang lebih seperti ini. Kamu orang pintar, kamu orang cerdas yang menggunakan otak kamu. Setan biasanya selalu berpikir ketika disuruh sujud kepada Allah. Lalu mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa Abah Sepuh tetap bermakmum pada imam tersebut? Sesungguhnya beliau memang orang cerdas. Abah Sepuh memang orang cerdas yang menggunakan metode. Mengapa? Karena sholat maghrib tetap sah. Soalnya dikarenakan sang imam membacakan kalimat yang tadi itu tidak masuk dalam saat sholat. Akhirnya setelah selesai di sana, setelah sholat maghrib, Abah Sepuh pun melanjutkan perjalanan menuju Bangkalan dan akhirnya Abah bertemu dengan Syekh Khalil Bangkalan. Sesampainya di Bangkalan, beliau bertemu Syekh Khalil dan akhirnya beliau mendapatkan ijazah sholawat Bani Hashim dari Syekh Khalil. Syekh Khalil pun akhirnya mengantarkan Abah Sepuh pulang hingga di ujung sebuah sungai. Di sana sudah ada sebuah perahu kecil yang hanya buat dengan satu orang. Sampai di situ Abah Sepuh pun berpikir, untuk menjalankan perahu ini pasti membutuhkan dayung.
Tapi setelah melihat kanan kiri mencari dayung tersebut, tidak ada dayung pun. Akhirnya Abah Sepuh naik dalam perahu itu. Abah Sepuh naik dengan keyakinan Abah Sepuh membacakan sholawat Bani Hashim. Saat dibacakan sholawat Bani Hashim, Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Perahu yang dinaiki oleh Abah itu tiba-tiba bergetar, dan perahu itu pun melaju layaknya speedboat, itu melaju kencang menuju pantai barat wilayah Cirebon. Sampainya di Cirebon, Abah Sepuh bertemu dengan Mama Agung Setolha, dan Mama Agung Setolha pun menyambut murid terbaiknya yang telah menyelesaikan tugasnya mendapatkan ijazah salawat Bani Hashim. Salawat Bani Hashim adalah salawat yang selalu dibacakan, yang selalu diamalkan oleh kita. Allahumma salli ala nabiyil hashimi. Dengan nama Allah kita menyebut salawat untuk keluarga bangsawan, bagi seorang dari keluarga bangsawan dari Bani Hashim. Siapakah dia? Yaitu adalah Muhammadin wa ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang alihi wasallim tasliman, bersama salawat salam untuk keluarga, untuk Nabi Muhammad beserta keluarganya, dan keselamatan kepada bagi mereka semua. La hadrati Syekhuna Al-Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, wila hadrati Syekhuna Al-Mukarram Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.